Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kasus Prita, Rumah Sakit Omni, dan sanksi publik. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pada pembahasan yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan kelompok saya. Kelompok 12 terdiri dari Adhika Raffles, Siska Khairunnisa, Yudi Afrizal, Bambang Sutrisno, Retno Mufiro, Syafira Afriani Saleh, dan Ardi Azam Mafaza. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nama saya Syafira Afriani Saleh, NIM 51802111527. Di sini saya akan membahas tentang ringkasan kasus Prita Mayangsari dan RS Omni. Oke, seperti yang kita ketahui, berita ini sempat booming pada masanya dan membuat geger masyarakat Indonesia hampir kurang lebih 2 bulan. Kasus ini bermula di mana seorang pasien bernama Prita Mulyasari memeriksa kesehatannya di Rumah Sakit Internasional Omni atas beberapa keluhan, antara lain demam, sakit kepala, kesulitan BAB, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Prita mengeluhkan kesehatannya ke beberapa dokter, salah satunya Dr. Hengki. Dr. Hengki mendiagnosis Prita menderita demam berdarah atau tifus. Namun, Prita mengeluh dengan kondisi tubuhnya yang bukan semakin membaik, malah semakin memburuk. Diduga ada kesalahan pemeriksaan hasil laboratorium, maka menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter tersebut. Disinilah masalah itu muncul, karena Prita tidak terima dengan apa yang diterimanya. Setelah itu, Prita mengajukan gugatan hukum baik secara perdata akibat perlakuan tersebut. Oleh karena itu, tujuan yang diajukan Prita tersebut berdampak sangat negatif atau sangat kuat kepada kepercayaan pelayan ataupun konsumen di Rumah Sakit Omni Internasional tersebut. Tentunya akan mempengaruhi nilai kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Sekian dengan ringkasan kasus, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Afrizal, NIM 518021190. Saya akan menjelaskan tentang isi pokok permasalahan kasus Prita vs RS Omni. Nah, awal mula itu pada 15 Agustus 2008, Ibu Prita ini menuliskan dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan terhadap layanan RS Omni Internasional. Isi email tersebut adalah Ibu Prita Mulyasari ini mengeluhkan buruknya pelayanan dan yang telah ia alami kepada teman-temannya melalui mailing list. Hal ini disebabkan keluhan yang disampaikan kepada pihak rumah sakit dan dokter yang melayani tidak memuaskan dirinya. Padahal Prita Mulyasari telah membayar mahal pelayanan yang mestinya diperoleh dari rumah sakit berstandar internasional. Lalu email dari Ibu Prita Mulyasari ini kemudian menyebar luas di dunia maya. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2008, ini RS Omni Internasional mempolisikan Prita. Nah, lembaga penegak hukum ini menuduh Prita melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE sekaligus, terutama untuk pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Karena melanggar 2 UU, Prita pun bisa langsung masuk tahanan. Lanjut pada tanggal 24 September 2008, RS Omni itu menggugat pendata. Terus tanggal 11 Mei 2019, Prita diputuskan kalah dalam kasus pendata. Konsekuensinya, Prita harus membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 204 juta. Vonis ini memicu gelombang simpati kedua Prita. Yang pertama itu mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Dia membayar separuh dari denda yang dibebankan kepada Prita, dan masyarakat pun di sini dia tidak mau kalah karena mereka menghimpun dana dengan cara unik, yakni mengumpulkan uang logam, dan dimaksud uang logam itu koin receh untuk membayar denda pada RS Omni. Dan 13 Mei 2009, Prita ditahan di LP Wanita Tangerang sebagai tahanan ke jaksa. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhika Raffles, NIM 51702111031. Jadi saya akan melanjutkan tentang perkara kasus Prita sama RS Omni.
Pada tanggal 13 Juni 2019, Prita dibebaskan dari LP Wanita Tangerang dengan perubahan status sebagai tahanan kota. Mengapa? Karena pihak RS Omni belum merasa layak untuk dibebaskan Prita ini. Jadi majelis hakim dibebaskan sebagai masih tahan kota. Pada tanggal 25 Juni 2009, Prita diputuskan bebas oleh PN Tangerang untuk perkara pidana, karena di situ dari pihak pengadilan udah memutuskan perkaranya di stop, diputuskan dan dibebaskan Prita ya. Lanjut, dan pada tanggal 25 September 2010, Majelis Kasasi MA yang dipimpin oleh Haripin Tumpa mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan oleh Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional, dan Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya 204 juta. Gugatan perdata yang diajukan Prita ini membuahkan hasil sehingga Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya 204 juta pada RS Omni Internasional. Dan pada tanggal 30 Juni 2011, kasasi jaksa penuntut umum atau bisa disebut JPU dikabulkan MA, dan Prita divonis 6 bulan penjara tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Lanjut, pada tanggal 17 September 2012, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali pada Prita untuk memproses apakah Prita layak untuk dibebaskan. Ya, dari situ MA menganulir putusan pidana untuk Prita dan kasasi MA itu serta membebaskan Prita. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Azam Faza dengan NIM 51802111532. Oke, berikut ini adalah perilaku tidak etis pada kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran UID ini sangat banyak kita temui di sekitar kita, dan bahkan secara tidak sadar dan tidak sengaja pun kita bisa saja melanggar kode etik dalam penggunaan media sosial yang kita miliki. Ya, kasus ini sempat menggemparkan sekali di Indonesia. Nyaris berbulan-bulan kasus ini mendapat sorotan dari berbagai pihak lewat media elektronik seperti Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Pada mulanya Prita Mulyasari ini dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional, dan Prita ini tidak mendapat kesembuhan. Namun hasilnya malah sebaliknya, Prita mendapatkan penyakitnya bertambah parah. Kemudian dari pihak rumah sakit pun tidak memberikan keterangan yang pasti, tidak ada transparan mengenai penyakit yang diderita oleh Prita Mulyasari ini. Prita kemudian mengeluh tentang pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian tersebar ke berbagai mailing list. Singkatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional mengadukan Prita secara pidana, dan waktu itu pun Prita ditahan di LP Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 dan dijerat pasal 27 tentang pencemaran nama baik. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai manusia yang beradab dalam menyikapi dan menggunakan teknologi pada era digital saat ini, mestinya kita dapat bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang benar, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini bagi sesama, dan kemudian mengambilnya sebagai penyambung mata rantai kebaikan terhadap sesama. Untuk selanjutnya kita bisa menghindari atau memberantasnya jika hal itu ada di hadapan kita. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutrisno, NIM 228. Di sini saya akan membahas pasal mana sajakah yang dilanggar dalam Undang-Undang ITE dalam sudut pandang penggugat dalam kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional. Email Prita tersebut berjudul Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang. Nah, email inilah yang kemudian dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut Prita dengan delik pencemaran nama baik
atau penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, dalam ketentuan pasal 27 ini ayat 3, undang-undangnya itu berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, sedangkan ketentuan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, selanjutnya 13 Mei Prita Mulyasari dipanggil pihak kepolisian. Saat itu masih dalam BAP dan dikenakan pasal 3 ayat 10 dan pasal 3 ayat 11 KUHP. Lalu di bulan itu juga Prita dipanggil oleh kejaksaan dan diinformasikan bahwasanya Prita tidak hanya dikenakan pasal 3 ayat 10 dan 3 ayat 11 tetapi ditambahkan juga Undang-Undang ITE di mana harus ada penahanan hari itu juga dan saat itu juga. Sebenarnya Undang-Undang ITE itu undang-undang yang tidak bisa berdiri sendiri karena undang-undang itu sebenarnya undang-undang yang sifatnya mengekstensifikasikan peraturan yang sudah ada di dunia fisik dan diberlakukan di dunia maya. Nah, ketika dia memperlakukan di dunia maya atau dunia digital, tidak semua didefinisikan. Misalnya nih contohnya pencemaran nama baik itu kan nggak ada di undang-undang ITE apa itu pencemaran nama baik dan tidak ada. Adanya tuh di undang-undang fisik yaitu di undang-undang KUHP pasal 3 ayat 10 pasal 3 ayat 11 yang disebut pencemaran nama baik itu menuduh suatu hal kepada seseorang berarti yang lebih spesifik untuk menyerang kehormatan dan menuduh suatu hal yang tuduhannya itu ngawur dalam artian tanpa bukti atau tanpa data. Sebenarnya pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE memang menjerat pelaku pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Namun jika permasalahan ini dikenakan pasal-pasal tersebut, maka betapa lemahnya posisi konsumen atau pasien yang memberi kritik. Dan ini jelas merupakan pemasungan warga negara untuk berpendapat yang artinya jika hal ini dibenarkan, maka akan banyak korban seperti Prita. Karena di era keterbukaan seperti ini, betapa banyak konsumen yang mengikuti rubrik surat pembaca di media massa maupun di blog untuk berkeluh kesah dan berdiskusi tentang apa yang ia rasakan saat itu juga. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Harunisa, NIM 178. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana seharusnya masalah ini berakhir. Masalah Prita dan Rumah Sakit Omni memang sudah melebar luas di masyarakat. Bahkan banyak pemerintah yang berbondong-bondong untuk membantu permasalahan Prita tersebut. Menurut kami, masalah ini seharusnya tidak berakhir di meja hijau. Pihak rumah sakit seharusnya bisa mendatangi pasien untuk menanyakan keluhan yang dirasakan beliau, keluhan yang sudah ditulis Prita di media sosialnya, agar pihak rumah sakit bisa segera menangani dengan baik keluhan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Karena banyak elemen masyarakat maupun pemerintah mengatakan bahwa perkara ini masih tergolong perkara kecil yang dapat diselesaikan dengan mediasi dan sesuai prosedur yang baik dari pihak rumah sakit. Tujuannya agar permasalahan ini tidak melebar kemana-mana, karena terbukti dengan adanya
rumor ini, pihak rumah sakit dan pihak Prita pun mendapatkan undang-undang sendiri mengenai kesalahan masing-masing. Dan menurut kelompok kami, dengan adanya mediasi serta musyawarah antara kedua belah pihak, bisa menemukan titik permasalahan dengan baik dan menyelesaikan masalah tanpa harus membebankan kedua belah pihak ataupun menuju ke kepolisian. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Retno Mufiro. Oke, sebelum mulai ke slide selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Retno Mufiro, NIM 51802111518. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya terlapor menyampaikan keluhannya. Nah, di situ kan tertulis si pelapor atau Prita Mulyasari menyampaikan keluhannya kepada publik melalui mailing list atau sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, menurut kelompok kami, seharusnya si pelapor itu nggak ngelaporin keluhannya kepada publik atau media sosial, tapi ngelaporinnya secara langsung kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan, seperti kayak si pelapor melaporkan langsung atau mengkritik langsung kepada HRD atau Humas Rumah Sakit Omni Internasional yang bersangkutan dengan jelas dan disertai bukti-bukti yang konkret, biar si pelapor itu nggak dianggap cuma sekedar fitnah atau menjelek-jelekan rumah sakit itu. Misalnya si pelapor itu mengkritik atau mengkomplain rumah sakit kepada publik, itu menurut kelompok kami salah, karena itu bisa aja mengubah sudut pandang yang kurang baik atau bahkan menghilangkan kepercayaan para pasien yang ingin berobat ke rumah sakit tersebut. Hal itu juga dapat menyebabkan kerugian pihak rumah sakit baik secara imaterial maupun material kepada rumah sakit internasional Omni Internasional itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pembahasan dari kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dari penjelasan kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.